Apakah saat haji setelah melaksanakan rukun-rukun haji tapi belum melaksanakan tawaf wada, boleh melaksanakan pernikahan di area Mekah? Yang lebih hati-hati jangan, karena tawaf wada itu termasuk rukun haji. Iya. Boleh nggak sih Ustadz mendandani pengantin wanita yang sangat mencolok, walaupun pernikahannya dipisah? Jangan berlebihan. Sebatas mendandani sewajarnya supaya dia disukai suaminya cantik, boleh, nggak masalah. Adapun sampai kayak ondel-ondel, Pak. Itu bedaknya tebel, lipstiknya, ya Allah. Ini, itu nggak bagus kayak gitu. Ya. Apakah hukumnya menikahi sepupu istri dalam satu pernikahan? Artinya istri punya sepupu, kemudian sepupunya kita nikahi sebagai istri yang kedua, boleh apa enggak? Nah, yang ada larangan itu enggak boleh menikahi adik dan kakak, dan enggak boleh menikahi istri dan bibi. Adapun anaknya bibi, Allahu a'lam, enggak ada dalil yang melarang. Ya. Insya Allah bulan Januari akan datang anak gadis kami akan menikah. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudah dan diberkahi. Apakah sebelum menikah anak gadis kami boleh menerima sekedar uang bulanan yang diberikan oleh sang calon suami? Tanya, pemberian kamu ini sebagai apa? Murni hadiah, pemberian, atau bagian dari mahar? Kalau dia bilang itu murni hadiah dari saya, tanya, ini mengikat apa enggak? Artinya dalam artian kalau suatu ketika terjadi sesuatu yang kemudian akhirnya enggak jadi menikah, boleh, enggak masalah. Iya. Adakah minimal waktu batasan dalam ta'aruf? Tidak ada minimalnya. Bagaimana bila pihak lelaki belum memberikan keputusan dalam waktu 6 bulan? Ya kelamaan atuh. Selama rentang 6 bulan ini kan si akhwat pasti pengen nikah, Pak. Hanya gara-gara menunggu keputusan siapa? Laki-laki tersebut. Kemudian gara-gara itu akhirnya tidak menerima yang lain, susah. Zolim namanya. Makanya seorang laki-laki secepat mungkin memberikan apa? Jawaban. Kasih jawaban. Iya. Persusuan beda ibu, apakah bisa jadi wali buat nikah? Yang boleh menjadi wali itu bukan orang tua susu. Yang boleh menjadi wali itu yang bisa menjadi warisan. Yaitu bapak kandung kita, kakak kandung kita. Ya, itu yang boleh jadi wali. Adapun orang tua susu nggak boleh jadi apa? Wali. Wajib nggak sih Ustadz saya menyuruh suami menikah lagi? Ya nggak wajib lah. Nggak ada kewajiban. Ayo, kamu nikah lagi sono. Ya nggak ada kewajiban. Dengan alasan agar anak diridhoi oleh Allah, nggak ada kewajiban. Kamu yang lebih tahu suami kamu itu syahwatnya gede apa enggak. Kira-kira kalau dia nikah lagi menzolimi apa enggak. Kalau misalnya kamu tahu suami kamu dalam jima aja kalah mulu. Ya. Nggak bisa memuaskan istri, terus mau kawin lagi. Dasar lo, gitu. Ya. Ngaca dong, ngaca.
Istri pertama aja nggak bisa dipuasin, mau nikah lagi. Ya. Nah ini kalau kamu lihat, Masya Allah suami saya ini bagus. Dia melihat istrinya ini, Masya Allah kasihan. Dia Masya Allah, Insya Allah bisa adil, dia punya harta, dia Masya Allah ini. Kemudian kamu persilahkan, Mas kalau mau nikah lagi silahkan. Iya. Tapi dengan 3 syarat Mas. Dia lebih cantik dariku. Dia hafal Quran. Yang ketiga, langkahi dulu mayat saya. Anak suami kita yang perempuan, mahramkah kakak kandung kita yang laki-laki? Anak suami kita yang perempuan, mahram buat kakak kandung kita yang laki-laki, saya menikah dengan duda. Mahram insyaallah. Wallahu alam, nanti saya periksa lagi, saya cari lagi ya, mahram apa bukannya ya. Apa boleh adik saya menikahi cucu dari uak saya? Anak uak itu apa sih? Uak apa? Paman ya? Berarti kak uak itu paman saudara bapak kita, iya kan? Anak uak aja halal buat kita. Anak paman kita, sepupu, halal buat kita. Dalam artian boleh dinikahi. Bagaimana cucunya? Iya. Maka kalau antum punya paman anaknya cantik, langsung ambil aja sama antum daripada jauh-jauh. Gak masalah. Ustadz, bolehkah kita pasangan suami istri yang belum dikarunia anak lalu sengaja menyusui keponakan istri atau suami dengan cara istri melakukan program ASI agar bisa keluar untuk kemudian menyusui keponakan tersebut dengan niat agar dapat tetap mendapat keturunan dengan cara tersebut? Boleh, nggak masalah, halal-halal aja. Iya, silahkan saja. Boleh wanita kembar nikah dengan laki-laki kembar? Kalau memang ini kembar-kembar, ceweknya juga kembar-kembar. Akhirnya yang ini kakaknya menikah dengan adiknya, adiknya menikah dengan kakaknya. Kalau misalnya ada syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Kamu tolong nikahkan saya dengan adik kamu dengan syarat kamu akan nikahkan saya dengan. Maka kalau ada syarat di awal seperti ini nggak boleh. Ini termasuk nikah syighar. Tapi kalau tidak ada syarat apa-apa, nggak masalah. Apalagi tidak menjadikan itu sebagai maharnya. Posisi saya tulang punggung untuk ibu dan adik saya. Jika saya nikah nanti apakah lebih baik saya pindah rumah atau saya tetap dengan ibu dan adik saya? Karena saya nggak lega tinggalin ibu, nggak tega tinggalin ibu dan adik saya. Kalau kamu memang ya tidak ingin berpisah dengan mereka, cari akhwat yang memang mau. Masalahnya kasihan akhwatnya, Pak. Kalau dia tak tinggal di rumah, sementara di situ ada adik iparnya. Apalagi kalau adik iparnya laki-laki. Dia harus pakai kerudung terus. Dia harus menutup aurat terus. Menyulitkan, kasihan. Yang lebih baik antum cari kontrakan yang dekat rumah. Antum cari kontrakan yang dekat rumah, ya, sehingga antum berpisah, tapi antum tetap bisa memperhatikan orang tua. Itu yang lebih bagus.
Ya. Karena Nabi mengatakan ipar itu termasuk kematian. Sepupu orang tua dari ibu mahram bukan? Bukanlah. Orang sama ibu aja bukan mahram, apalagi sama kita. Terburu-buru adalah perbuatan setan, kecuali 3 perkara. Membayar hutang, menikahkan anak perempuan, menguburkan jenazah. Apakah hadis ini sahih? Seingat saya ini bukan hadis ya. Tapi secara makna benar, membayar hutang harus segera. Menikahkan anak wanita harus segera supaya tidak terjadi fitnah. Demikian pula menguburkan jenazah pun Nabi dalam hadis yang lain ya menganjurkan untuk mempercepatnya. Secara makna benar sesuai dengan dalil-dalil. Tapi apakah itu hadis? Saya lupa. Doa akad nikah yang sesuai sunnah bagaimana ya Ustadz? Kalau saat akadnya sih cukup seseorang mengatakan, jadi yang akad nanti kita akan bahas ya, bahwa akad nikah itu yang melakukannya siapa? Wali wanita. Dan bahwa khutbah nikah yang disebut dengan khutbah hajat itu Pak, itu yang mengucapkannya wali wanita, bukan ustadz. Jadi si wali wanita itu ketika hendak menikahkan si anaknya itu, dia mengucapkan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, terus bawakan ayat, kemudian amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah sampai akhirnya. Baru setelah itu dia mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian yang dibayar secara kontan. Apakah boleh dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau harus pakai bahasa Arab, itu khilaf para ulama. Setelah selesai udah. Kalau di negeri kita terkadang dipermainkan, Pak. Sah, belum, ulangi lagi. Terkadang si pengantinnya udah grogi, dibikin grogi lagi biar lucu. Ini nggak bagus ya. Ya, nanti insya Allah itu penjelasannya, Pak. Saya mau tanya, saya sudah melamar perempuan yang ingin saya nikahi. Saya memberikan mahar yang saya mampu, walaupun tidak besar. Alhamdulillah diterima oleh kedua orang tuanya dari sang perempuan. Namun di kemudian hari saya mendengar bahwa ibu dari sang perempuan pernah membahas bahwa mahar yang saya berikan terlalu kecil. Seperti membeli anak kucing. Itu gimana Ustadz? Lah, ini udah nikah apa belum? Masalah mahar itu yang menentukan bukan ibunya. Yang menentukan akhwatnya. Akhwatnya ridho apa enggak? Kita kan mau menikahi akhwatnya bukan emaknya. Kalau emaknya bilang terlalu kecil tapi akhwatnya bilang saya ridho enggak masalah. Udah selesai. Ya. Maka kalau misalnya si akhwatnya bilang enggak apa-apa Mas. Ya. Saya mah ridho aja dengan mahar yang sedikit juga enggak apa-apa. Ini biasanya Pak, ini tanda keberkahan wanita itu di situ. Kata Rasulullah min yumnil mar'ah, di antara tanda keberkahan seorang wanita yaitu maharnya yang ringan. Ringan dia akan memudahkan calon suaminya gitu. Ya, tapi kalau istrinya bilang saya maharnya mau baby Benz, terserah si istri. Kalau antum gak mampu mundur. Ya. Kalau antum gak mampu mundur. Tapi alhamdulillah Pak, kalau di negeri kita kebanyakan terutama di Jawa ya, akhwat-akhwatnya itu saya sebutkan tadi murah meriah. Ya, nggak banyak permintaan. Kalau sebagian
tempat ada yang sampai mintanya tinggi banget. Ya menyusahkan. Bulan ini saya mau mengkhitbah seorang akhwat. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana tahapannya sesuai syariat dan sesuai sunnah hingga sampai ke hari pernikahan. Sudah saya sebutkan tadi tentang tata cara khitbah. Ya, antum kalau memang sudah nadhar, sudah yakin, sudah serak sama akhwat itu, segera lamar, ya, kemudian tentukan hari kapan menikah. Jangan lama-lama, 2 bulan, 3 bulan lah. Ya, sekedar untuk mengurus apa? Surat-suratnya. Kemudian setelah itu segera akad nikah dan usahakan dalam akad nikah itu tidak terdapat maksiat, jangan sampai ada maksiat. Jangan sampai hari pertama kita menikah ternyata dihiasi oleh maksiat, jangan. Syaratkan saya mau menikah nggak ada organ tunggal-tunggalan. Nggak ada nanggap film segala, nggak ada. Iya. Udah, seperti di zaman Nabi aja, beberapa anak kecil suruh apa? Menabuh rebana sambil ya bernyanyi, nggak masalah. Saya sudah menikah, akan tetapi waktu saya melamar, keluarga istri saya menetapkan hari tanggalnya menurut primbon. Waktu itu saya diam saja karena keluarga istri masih awam. Kalau antum udah nikah ya udah selesai, gimana lagi? Kalau antum nanyanya sebelum nikah, nah jawab. Masalahnya antum udah nikah, antum cukup taubat aja, istighfar sama Allah, selesai. Iya. Izin bertanya tentang poin yang mengatakan tentang mahram yang sementara waktu. Yang poin kedua itu bibi dari istri atau bibi dari suami, bibi dari istri atau suami, atau bibi dari ayah, ibu, ya Ustadz. Ya tergantung buat siapa dulu. Ya. Karena kan mahram laki-laki, kita sedang berbicara wanita yang menjadi mahram laki-laki. Kalau pembicaraannya laki-laki yang menjadi mahram wanita, maka tinggal dikiaskan aja. Iya, dengan yang kita sebutkan tadi. Contoh misalnya mahram selamanya buat laki-laki, ibu. Berarti kalau perempuan apa? Bapak. Tinggal kias-kiaskan aja. Berdosa enggak menolak hampir 100 akhwat yang mengajukan ta'aruf? Ini mahal ikhwannya, mahal. Karena kebanyakan mereka belum mengaji. Oh, ini dia. Dan belum mengenal manhaj salaf. Mohon nasihatnya Ustadz, karena ketika mengajukan ke akhwat yang sudah ngaji sering ditolak. Ini ikhwan serba salah ini. Ngelamar yang udah ngaji ditolak, ya. Yang adanya belum ngaji, jadi bingung dia tuh, ya. Ya, kalau coba kamu lihat, kalau memang selama ini kamu sudah usaha ke akhwat yang udah ngaji ditolak mulu, introspeksi diri kenapa ditolak. Kalau ditolak gara-gara akhwat yang udah ngaji ternyata pengennya yang kaya. Punya mobilnya yang paling banter Avanza. Kalau enggak Avan Aza. Ya. Susah. Ya, makanya antum sebetulnya mungkin antum yang antum cari itu akhwatnya ketinggian kali. Cari sama antum akhwat-akhwat, banyak kok akhwat-akhwat yang siap insya Allah. Tapi kalau misalnya antum sama akhwat yang udah ngaji juga susah, adanya yang belum ngaji, kasih syarat. Nanti
Kalau saya mau sama kamu, tapi kamu ngaji dulu ya. Yuk ngaji dulu ke ustadz sana, ke masjid sana. Ajak dulu ke kajian-kajian supaya paham. Iya. Supaya tidak menyesal di kemudian hari setelah menikah. Bagaimanakah kalau ada kekurangan-kekurangan di wanita itu? Apakah harus dikasih tahu kepada si laki-laki yang mau menikahinya? Seperti dia kurang agamanya, sifatnya malas, dan lain-lain. Gak masalah dikasih tahu. Ya. Nggak apa-apa dikasih tahu kekurangan, sebagian kekurangan si wanita tersebut begini, nggak apa-apa. Iya. Kalau anak perempuan saya menyusui anak angkat adik laki-laki saya sampai 5 kali dan kenyang, apakah bisa menjadi anak susu? Iya, bisa. Jadi mahram, jadi mahram. Iya. Jadi artinya antum ngambil anak angkat. Gimana caranya anak angkat ini jadi mahram buat istri, iya kan? Nah, istri antum misalnya punya adik yang lagi menyusui. Udah susuin aja sama adik itu. Akan jadi anak susu. Jadi mahram udah. Tapi nggak boleh ya, untuk mengangkat anak itu nggak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada yang bukan bapaknya, haram dalam Islam. Ustadz, apakah menghadiri walimah urus itu harus memberi amplop? Nah, ini kebiasaan salah. Di negeri kita itu kalau yang namanya mendatangi walimah pernikahan, seakan-akan harus ngamplopin, Mbak. Karena masalahnya banyak di antara mereka pengen balik modal. Wallahi ini kesalahan besar. Apalagi sampai nyimpen kotak, ini minta-minta. Ini termasuk minta-minta ya, oke. Yang bagusnya nggak usah lah. Iya. Toh yang dia sudah berikan itu berupa ini dan itu adalah merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khair insyaallah, keberkahan insyaallah. Makanya di zaman Nabi mana pernah ada para sahabat yang diundang datang bawa amplop. Kalau nggak ngamplopin besok-besok nggak diundang lagi. Nah ini Masya Allah. Inilah ya akhi. Akibat budaya seperti ini akhirnya yang diundang yang kira-kira bisa ngamplopin. Sementara Nabi mengatakan apa? Seburuk-buruk walimah. Seburuk-buruk makanan adalah yang diundang padanya orang kaya dan dihalangi darinya orang miskin. Yang kira-kira nggak bisa ngasih amplop nggak diundang, haram. Itu seburuk-buruk walimah itu. Ya. Makanya nggak usah terlalu inilah. Ya. Nggak usah terlalu. Nabi SAW pernikahannya sederhana banget, Pak. Nabi pernikahannya sederhana. Beliau walimahnya itu nggak paling nyembelih kambing, makan seadanya, selesai. Maka walimah nggak masalah, antum beli nasi uduk, ya ke situ tuh ke Ciati tuh ada tuh. Beli nasi uduk untuk berapa ribu orang, udah orang datang ngambil nasi uduk, makan selesai. Yang penting ada walimah. Kenapa harus jor-joran gitu loh? Yang dikhawatirkan kalau walimahnya jor-joran itu malah bangga-banggaan. Akhirnya jatuh ke dosa lagi. Iya. Yang sederhana aja lah akhi. Yang sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Yahudi Nasrani. Apakah yang dimaksud menikah dengan berbeda agama dalam rumah tangga? Iya. Iya. Tapi itu syaratnya. Seorang laki-laki muslim itu wajib bisa membawa istrinya. Adapun kalau dia terbawa bahkan sampai bisa murtad, wah ini bahaya.
Bagaimana jika ikhwan sudah siap melamar, tapi dari keluarga akhwatnya sepertinya masih ingin menunda pernikahan anaknya. Padahal akhwat tersebut juga sudah ingin menikah. Diupayakan dulu. Bilang bahwa rezeki di tangan Allah. Yakinkan kepada mereka bahwa kamu akan bertanggung jawab. Dan bahwa menunda-nunda pernikahan itu zolim buat anak. Ya, kasihan anak sudah pengen menikah ditunda-tunda. Wallahi zolim kata para ulama. Ya, tidak boleh seperti itu. Pahamkan. Kalau sudah dipahamkan juga, udah Bu, kalau segitu saya mau cari akhwat lain aja. Saya nggak jadi. Soalnya saya punya syahwat pengen cepat-cepat Bu. Itu selesai. Cari lagi akhwat yang lain. Jika yang mengajukan gugatan cerai dari pihak istri dan akhirnya diputuskan cerai oleh pengadilan agama. Apakah kalau mantan suami mau kembali ke mantan istrinya, si istri harus nikah dengan orang lain dulu? Ini namanya khulu ya. Tentang masalah khulu, pembahasannya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang aja. Karena di sana ada beberapa hukum yang harus diketahui ya. Bagaimana hukum wanita yang suaminya tidak mau menceraikan, tapi mengikhlaskan dan mempersilahkan istrinya nikah lagi? Oh kok ajib? Karena suami mengalami sakit gangguan jiwa. Wah, kalau kayak ginian mendingan si istri mengajukan ke pengadilan aja. Bahwa karena suaminya gila seperti itu, selesai udah. Ya. Punya hak dia. Apakah dosa zina bisa menurun? Allah berfirman, Allah taziru waziratu wazira ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Tapi hasil zina itu terkadang berpengaruh kepada anak. Karena ia berasal dari mani yang buruk. Ya, dari hasil perzinahan. Allahu alam, sepertinya masih ada? Masih banyak ternyata. Saya memiliki kakak laki-laki yang akan menceraikan istrinya. Dan istri menyarankan untuk menikahi istri kakaknya yang akan ditalak ini. Karena kasihan dan kebetulan mu'alaf. Apakah boleh dan mohon sunnahnya? Ya ditunggulah kalau udah cerai baru. Ini kan baru mau dicerai. Ya. Bisa jadi nggak jadi cerainya kan? Kalau memang sudah yakin udah dicerai, tunggu dulu sampai berapa? 3 kali haid. Nggak masalah seorang istri menyampaikan ke suaminya, Mas kasihan dia mu'alaf Mas. Udah kamu nikahin aja. Ya. Nggak masalah, silahkan. Apalagi untuk menyelamatkan agamanya karena dia mu'alaf, takut dia goyang atau dia kolab agamanya, bagus banget itu. Ya. Saya sudah berniat untuk menikah tapi saya seorang perantau. Dan jika saya menikah perantauan sini orang tua saya tidak mau ke sini. Alasannya karena jauh. Apakah ada ustadz akhwat yang mau diajak nikah? Tapi orang tua saya tidak hadir. Kalau laki-laki mah bebas, woi. Laki-laki itu enggak butuh wali. Laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri. Bebas antum. Cukup telepon orang tua, Pak saya mau kawin ya. Kapan? Besok. Bapak enggak datang juga enggak apa-apa kok. Yang penting Bapak udah ridho kan? Oh ya udah, nikah aja. Selesai. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan harus ada wali, persetujuan wali. Kalau laki-laki bebas. Bahkan laki-laki walaupun orang tua enggak setuju, antum tetap nikah sah. Ya, karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri, enggak masalah.
Jadi antum nggak ada alasan perantauan, nggak ada alasan. Nikah ya nikah aja, bismillah. Dulu saya mondok di pesantren untuk menuntut ilmu agama. Qadarullah belum genap setahun mondok, syahwat jadi tinggi. Emang begitu Pak? Orang yang menuntut ilmu agama itu ujiannya syahwat. Ujiannya apa? Syahwat. Makanya Allah mengisahkan tentang si Bal'am dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 itu. Si Bal'am diberikan oleh Allah pengetahuan yang banyak tentang Taurat, tentang syariat-syariat. Tapi rupanya si Bal'am itu ngikutin syahwat. Dia syahwatnya ternyata syahwat harta. Iya. Itu demikian pula memang. Orang yang ngaji ini ya, terkadang diuji oleh Allah dari sisi itu, syahwat. Makanya ada ikhwan udah ngaji lama chatting-chattingan sama akhwat. Akhwat bercadar chatting-chattingan sama ikhwan. Ya sebetulnya itu ujian dari Allah. Ya. Biasanya sih ya, begitu. Memang. Saya sudah puasa bahkan puasa Daud tetapi enggak mempan. Akhirnya saya memutuskan keluar pondok dan akhirnya menikah. Enggak apa-apa. Cuma sekarang ada sedikit rasa menyesal karena apabila saya mondok mungkin sekarang jadi ustadz. Udah enggak usah mikirin jadi ustadz. Ya. Apalagi sudah menjadikan ustadz sebagai cita-cita. Ustadz itu bukan cita-cita Pak. Ya. Udah kamu sekarang gunakan waktumu untuk menuntut ilmu. Untuk mengkaji Islam. Enggak syarat kok harus jadi ustadz. Iya. Emangnya yang surga itu kaplingan ustadz apa? Ustadz aja belum tentu masuk surga. Bahkan tanggung jawab ustadz lebih besar. Ya. Jadi antum pikirkan gimana antum menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, selesai. Itu yang paling antum kita pikirkan itu. Saya sudah ada calon untuk menikah. Saya sudah mengenalkan calon kepada orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya setuju. Dan sampai saat ini calon saya belum berani untuk memperkenalkan ke orang tuanya. Karena saya Karena saya dan dia berbeda 5 tahun. Apa yang mesti saya siapkan? Ini gimana sih? Antum pacaran ya? Hah? Ini kayak gini biasanya pacaran nih. Dia udah diperkenalkan sama orang tua kita, kemudian kita juga pengen ini kok bisa seperti itu? Dalam Islam itu antum kalau pengen nikah, datengin walinya, Pak, saya pengen menikahi anak bapak, boleh enggak? Kata walinya, oh silahkan dilihat dulu. Adapun gaya seperti ini ya gaya pacaran kayak gini. Ya. Jadi gimana dong? Nah sekarang antum sudah belum lamar dia, segera lamar kalau begitu. Segera datang ke orang tuanya, lamar. Kalau orang tuanya menolak, oh enggak bisa. Kamu orang kere. Kami orang ningrat. Enggak bisa, kamu pergi sana. Ya udah cari lagi akhwat yang lain. Jangan gara-gara satu akhwat, seakan-akan enggak ada akhwat lagi di dunia ini Pak. Banyak laki-laki begitu Pak. Seakan-akan menganggap wanita ini terbaik di dunia. Ini akibat dari jatuh cintrong. Akibatnya menggelapkan pikiran. Salah. Iya. Masih banyak perempuan-perempuan yang lebih baik insya Allah. Asal buka pikiran kamu, buka hati kamu. Ya, jangan terlalu terikat dengan wanita tersebut. Kalau si wanita tersebut, alhamdulillah mau sama kamu, kamu mau santi sama dia, orang tuanya juga sudah bagus, segera menikah daripada fitnah. Ya. Islam tidak pernah mengenal yang namanya pacaran, haram pacaran itu.
Nikah itu hukumnya wajib, Ustadz kan udah jelasin tadi. Khilaf para ulama. Ya. Tapi modal untuk menikah itu hutang dulu gimana Ustadz? Nanti baru dicicil tanpa riba. Enggak apa-apa. Tawakal sama Allah. Makanya Pak, di Saudi itu ada badan yayasan khusus untuk menikahkan para pemuda dan pemudi. Karena dulu di Saudi itu maharnya tinggi-tinggi. Susah. Apalagi untuk menikahi wanita Arab Baduy. Waduh itu. Mahal minta ampun. Makanya sampai ada yayasan yang khusus ya membantu masalah menikahkan. Dan itu boleh menerima zakat kayak gitu. Iya. Makanya kalau antum melihat ada teman pengen menikah tapi nggak punya fulus, bantu Pak. Itu termasuk kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, bantu dia. Kebalik. Jika ada seorang ikhwan yang ingin mengkhitbah, tapi ana masih kuliah dan orang tua menyuruh untuk menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, ya udah selesaikan aja dulu sesuai keinginan orang tua. Kalau memang nggak khawatir jatuh kepada zina. Jadi kalau ada yang mengkhitbah bilang, mohon maaf akhi, saya bukannya menolak antum. Tapi masalahnya orang tua saya menyuruh saya untuk menyelesaikan dulu kuliah. Jadi untuk sementara ini saya tidak menerima khitbah siapapun juga. Ya. Nah itu sampaikan aja seadanya. Bagaimana dengan ustadz atau ulama yang tidak menikah sampai tua ustadz? Memang ada beberapa Pak, Syekhul Islam Taimiyah. Dia sampai meninggal tidak menikah. Imam Nawawi sampai meninggal tidak menikah. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya untuk Islam dan kaum muslimin. Lah antum gak nikah-nikah ngapain? Ini zaman penuh fitnah. Alasan antum saya pengen ke Ibnu Taimiyah. Mending pekerjaan antum berdakwah, ilmu antum ke Ibnu Taimiyah. Nah ini kerjaannya main game. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Dalil kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan nikah tidak? Para sahabat menikah tidak? Ya udah, mereka sebaik-baik orang yang kita jadikan suri tauladan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa ragu, takut menikah? Ini dari setan. Ya. Karena khawatir belum bisa membahagiakan sang wanita. Ini dari setan. Sekarang bagaimana antum tahu bisa membahagiakan apa kalau antum nggak coba-coba? Sampai kapan antum akan terus ketakutan? Kecuali antum ya punya cacat yang memang bisa memberikan mudarat buat apa? Istri baru nggak masalah. Sebatas ketakutan, ingat ya akhi, setan itu memang diantara cara menghalangi seseorang dari sunnah itu dengan cara menakut-nakuti ya. Aduh saya nggak berani nikah, takut nggak bisa membahagiakan. Pelajari dong, gimana caranya membahagiakan istri. Tanya deh, coba tanya Babe misalnya. Be, gimana sih caranya membahagiakan istri? Ya, oh begini, kamu harus begini. Pelajari sama orang yang udah pernah menikah dan mereka hidupnya bahagia, Masya Allah. Tanya, Bismillah, tawakal Allah. Terus minta kepada Allah kekuatan. Adapun terus dirundung ketakutan, sampai kapan kamu akan terus ketakutan? Ya. Jadi saya tetap menikahi atau tidak menikahinya, nikahi, bismillah, tawakal Allah. Ya. Bismillah.
Bagaimana Ustadz bisa mengetahui kalau si akhwat itu solehat? Memang Pak, masalah hati yang tahu itu siapa? Allah. Tapi kan kita tidak bisa mengorek-ngorek hati kecuali dengan melihat lahiriah. Maka kita bisa melihat dari sisi apa? Dia bertemannya dengan siapa? Kita bisa bertanya dengan teman-teman dekat akrabnya itu, bagaimana akhlak dia? Kan bisa kita tanya. Kalau teman-teman akrabnya semua bilang bagus, bismillah. Karena yang paling tahu tentang dia pasti teman-teman apa? Akrabnya atau tetangga dekatnya. Iya. Itu, tanya. Orang tua perempuan Ana menikah lagi setelah 9 tahun kematian ayah Ana. Laki-laki yang dinikahi itu laki-laki yang dinikahi ibu Ana tidak mempunyai pekerjaan dan hidupnya ditanggung oleh ibu Ana. Mengingat beliau juga sudah tua 60 tahun untuk bekerja. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah tidak mengapa jika ayah tiri Ana tidak mau memberi nafkah harta kepada ibu? Dulu ibu ridho enggak dengan seperti itu? Kalau ibu dulu tidak tahu kalau ternyata laki-laki ini apa? Pemalas. Pas setelah menikah ternyata dia pemalas, enggak mau ngasih apa? Nafkah. Sementara dalam yang namanya mencari nafkah dan memberi nafkah kewajiban siapa? Suami. Maka dia kalau enggak ngasih nafkah, istri boleh minta cerai enggak masalah. Tapi kalau si istrinya ridho udah enggak apa-apa. Saya ridho enggak masalah, biar suami saya yang akan mengurus saya yang akan ngasih ya, karena saya juga butuh pasangan hidup. Kalau saya nyari yang bisa bekerja, saya enggak bisa nyari yang lain. Ya udah terserah gimana lagi. Kalau si istrinya ridho ya sudah. Apa yang disunahkan ketika ingin nador? Apakah orang tua harus ikut? Enggak harus, yang penting ada mahram. Yang penting ada apa? Mahram daripada si wanita tersebut. Bagaimana agar tidak diperbudak oleh cinta kepada yang bukan mahram? Makanya matanya dijaga, Pak. Yang kedua, jangan suka sering berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa sih kamu bisa jatuh cinta? Cinta itu kan biasanya berasal dari mata. Makanya Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Sebab kalau kita menundukkan pandangan, hati kita terjaga. Tapi kalau antum matanya nggak dijaga, jalatan sana sini, pasti kalau ngelihat perempuan cantik apa yang terjadi? Di hati antum ada pengharapan, andai. Ya. Sudah begitu antum chattingan sama dia, ya salah antum sendiri. Kenapa kok bisa sampai jatuh cinta kepada wanita bukan mahram? Jawabnya karena salah kita sendiri. Kitanya yang tidak berusaha untuk menjaga hati. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, antum harus berjuang lagi. Yakini bahwasannya pertama, jodoh itu di tangan Allah. Iya. Kalau memang dia jodoh kamu, pergi kamu ke Irian Jaya, ternyata jodoh kamu ketemu juga. Kalau memang dia bukan jodoh kamu, sebagai sekuat apapun usaha kamu, tetap aja bukan jodoh kamu. Selesai, serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Yakini bahwa yang terbaik di sisi Allah itu yang Allah takdirkan untuk kita insya Allah. Yang sesuai dengan syariatnya. Ana udah punya rencana untuk menikah dan Ana udah nador akhwat tersebut. Dan sebelum nador kenal si akhwat dari pamannya. Pertanyaannya Ustadz, Ana berhubungan dengan akhwat chat dan chat-chatan. Sekarang tapi membahas ke depannya. Jadi gimana tuh hukumnya Ustadz? Membahas ke depannya. Kalau memang itu sangat dibutuhkan sekali, silakan. Tapi kalau kamu bisa menghubunginya lewat perantara, itu lebih baik. Karena itu yang lebih menjaga hatimu.
Karena menjaga hati itu segala-galanya, Pak. Segala-galanya, Pak. Iya. Jadi kalau memang ya itu sangat dibutuhkan, silahkan saja dengan syarat aman dari fitnah. Apakah keponakan laki-laki saya haram buat istri saya, mahram? Sekarang sama bapaknya gimana? Keponakan laki-laki, paham nggak? Apakah mahram buat istri saya? Saya mau tanya, sama bapaknya keponakan itu mahram nggak? Ipar itu. Anaknya ipar kan ini. Paham nggak? Kalau sama ipar aja nggak boleh dua-duaan, nggak boleh itu. Iya kan? Sama anak ipar sama aja. Apa bedanya? Ini tulisan kecil banget, nggak kelihatan saya. Insya Allah dalam waktu dekat ini anak akan melangsungkan pernikahan. Tapi pernikahan tidak sesuai syariat. Karena terhalang oleh keluarga besar, padahal anak ingin sekali perubahan dilaksanakan sesuai syariat. Daripada antum gak nikah, mendingan tetap nikah. Tapi sesuai dengan kemampuan antum masalah itu. Yang penting antum sampaikan aja saya ingin sesuai syariat. Tapi keluarga besar maunya kayak gitu, ya udah yang penting antum nikah deh. Jangan sampai gara-gara itu antum gak nikah-nikah, susah jadinya. Iya. Yang penting antum sudah sampaikan bahwa itu haram, hukum nggak boleh, yang sesuai syariat begini.